Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jejak Para Wali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Kali ini kita bahas kisah lengkap tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa, peristiwa maha dahsyat yang dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum hijrah ke Madinah, sebelumnya tidak ada satupun manusia yang mengalaminya, menempuh perjalanan super kilat, lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari bumi menuju langit ketujuh, lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha menjadi akhir perjalanan untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah tersebut berupa sholat 5 waktu sehari semalam. Kaum Quraisy saat itu menjadikan pengalaman Nabi ini sebagai bahan olok-olok, sambil mengatakan tidak mungkin perjalanan sejauh itu ditempuh dalam semalam. Namun bagi orang mukmin, kabar dan pengalaman Nabi Muhammad ini adalah sesuatu yang harus dipercaya dan dilihat sebagai mukjizat yang diberikan Allah kepada hamba pilihannya. Peristiwa maha dahsyat berada di luar akal manusia dan hanya bisa didekati dengan metodologi iman. Namun menariknya, ribuan tahun setelah peristiwa itu terjadi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai oleh peradaban manusia modern dapat menyulam untayan demi untayan perjalanan Rasulullah SAW itu menjadi satu frame utuh yang logis. Jarak Mekah dan Yerusalem yang begitu jauh, lebih kurang 1234 km atau lebih kurang 767 mil, hanya ditempuh dalam waktu 1 malam adalah sesuatu yang mustahil. Ditambah pula naik ke surga yang sama sekali tak terbayangkan seberapa jauh jaraknya dan di mana letaknya serta bagaimana bentuknya. Dahulu kala, orang-orang Arab Quraisy hanya mengenal unta dan kuda sebagai alat transportasi. Selain kedua hewan itu, mereka juga biasa menggunakan keledai sebagai pengangkut barang. Belum dikenal dan belum ditemukan alat transportasi canggih seperti pesawat terbang atau pesawat luar angkasa, aerospace, yang dapat mengantarkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain yang jauh dalam waktu singkat. Tanpa suatu alat transportasi khusus, mustahil Isra Mi'raj dapat terjadi. Dan sudah pasti jawabannya bukanlah dengan menunggangi unta, apalagi pesawat terbang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendatangkan seekor hewan putih untuk menjadi tunggangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama perjalanan, yaitu buraq. Buraq satu akar kata dengan baq yang artinya kilat. Buraq bukanlah pesawat terbang atau UFO, Unidentified Flying Object, atau benda terbang tak dikenal. Berikut ini adalah beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang terkait dengan Isra Mi'raj yang seharusnya meneguhkan keimanan kita akan kebenaran peristiwa ini. Namun sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Secara umum, kisah yang menakjubkan ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dalam firman-Nya,
Maha suci Allah telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Usai salat Isya dan beristirahat sejenak, Rasulullah SAW yang saat itu terbaring di Masjidil Haram didatangi malaikat Jibril. Dada beliau dibelah, lalu hatiku dikeluarkan dan dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian dikembalikan ke tempatnya dan memenuhinya dengan iman dan hikmah. Sabda beliau dalam riwayat Imam Bukhari dari Malik bin Sa'sa'ah. Setelah itu didatangkanlah buraq yang nantinya menjadi kendaraan beliau sewaktu Isra. Adapun rincian dari urutan kejadiannya banyak terdapat dalam hadis yang sahih dengan berbagai riwayat. Syekh Albani rahimahullah dalam kitab beliau yang berjudul Al-Isra wal Mi'raj menyebutkan 16 sahabat yang meriwayatkan kisah ini. Mereka adalah Anas bin Malik, Abu Zar, Malik bin Sa'sa'ah, Ibnu Abbas, Jabir, Abu Hurairah, Ubay bin Ka'ab, Buraidah ibnu Husayb al-Aslami, Huzaifah ibnu Yaman, Shaddad bin Aus, Suhaib, Abdurrahman bin Qurat, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ali, dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Di antara hadis sahih yang menyebutkan kisah ini adalah hadis yang meriwayatkan oleh Imam Muslim dan sahihnya dari sahabat Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Didatangkan kepadaku buraq, yaitu hewan putih yang panjang, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagal. Dia meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya, maksudnya langkahnya sejauh pandangannya. Maka saya pun menungganginya sampai tiba di Baitul Maqdis. Lalu saya mengikatnya ke tempat yang digunakan untuk mengikat tunggangan para nabi. Kemudian saya masuk ke masjid dan salat 2 rakaat kemudian keluar. Kemudian datang kepadaku Jibril alaihissalam dengan membawa bejana berisi khamar dan bejana berisi air susu. Aku memilih bejana yang berisi air susu. Jibril kemudian berkata, engkau telah memilih yang sesuai fitrah." Naik ke langit pun dimulai. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit pertama, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dikatakan, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit, dan saya bertemu dengan Adam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian kami naik ke langit kedua. Lalu Jibril alaihissalam meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dikatakan, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit kedua, dan saya bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria salawatullahi alaihima. Beliau berdua menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit ketiga, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dikatakan, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit ketiga, dan saya bertemu dengan Yusuf alaihissalam yang beliau telah diberi separuh dari kebagusan wajah. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku.
Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit keempat, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dikatakan, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit keempat, dan saya bertemu dengan Idris alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Allah berfirman yang artinya, "Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Maryam ayat 57. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit kelima, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dikatakan, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit kelima, dan saya bertemu dengan Harun alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit keenam, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dikatakan, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit, dan saya bertemu dengan Musa. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit ketujuh, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dikatakan, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit ketujuh, dan saya bertemu dengan Ibrahim. Beliau sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat yang tidak kembali lagi. Kemudian Ibrahim pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha. Ternyata daun-daunnya seperti telinga-telinga gajah, dan buahnya seperti tempayan besar. Tatkala dia diliputi oleh perintah Allah, dia pun berubah, sehingga tak ada seorang pun dari makhluk Allah yang sanggup menggambarkan keindahannya. Lalu Allah mewahyukan kepadaku apa yang dia wahyukan. Allah mewajibkan kepadaku 50 sholat sehari semalam. Kemudian saya turun menemui Musa alaihissalam. Lalu dia bertanya, "Apa yang diwajibkan Tuhanmu atas umatmu?" Saya menjawab, 50 sholat. Dia berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Sesungguhnya saya telah menguji dan mencoba Bani Israel." Beliau bersabda, "Maka saya pun kembali kepada Tuhanku seraya berkata, 'Wahai Tuhanku, ringankanlah untuk umatku.' Maka dikurangi dariku 5 sholat. Kemudian saya kembali kepada Musa dan berkata, 'Allah mengurangi untukku 5 sholat.' Dia berkata, 'Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan.' Maka terus menerus saya pulang balik antara Tuhanku tabaraka wa ta'ala dan Musa alaihissalam, sampai pada akhirnya Allah berfirman, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah 5 sholat sehari semalam. Setiap sholat pahalanya 10, maka semuanya 50 sholat. Barang siapa
yang meniatkan kejelekan lalu tidak mengerjakannya, maka tidak ditulis dosa baginya sedikit pun. Jika dia mengerjakannya, maka ditulis baginya 1 kejelekan. Kemudian saya turun sampai saya bertemu dengan Musa alaihissalam, seraya aku ceritakan hal ini kepadanya. Dia berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan." Maka saya pun berkata, "Sungguh saya telah kembali kepada Tuhanku sampai saya pun malu kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa setelah peristiwa Isra Mi'raj, orang-orang musyrikin datang menemui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan, "Lihatlah apa yang telah diucapkan temanmu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Abu Bakar berkata, "Apa yang beliau ucapkan?" Orang-orang musyrik berkata, "Dia menyangka bahwasanya dia telah pergi ke Baitul Maqdis dan kemudian dinaikkan ke langit, dan peristiwa tersebut hanya berlangsung 1 malam." Abu Bakar berkata, "Jika memang beliau yang mengucapkan, maka sungguh berita tersebut benar sesuai yang beliau ucapkan, karena sesungguhnya beliau adalah orang yang jujur." Orang-orang musyrik kembali bertanya, "Mengapa demikian?" Abu Bakar menjawab, "Aku membenarkan seandainya berita tersebut lebih dari yang kalian kabarkan. Aku membenarkan berita langit yang turun kepada beliau. Bagaimana mungkin aku tidak membenarkan beliau tentang perjalanan ke Baitul Maqdis ini?" Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim Al-Mustadrak dari Aisyah radhiyallahu anha. Perhatikan bagaimana sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu terhadap berita yang datang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau langsung membenarkan dan mempercayai berita tersebut. Beliau tidak banyak bertanya, meskipun peristiwa tersebut mustahil dilakukan dengan teknologi pada saat itu. Begitu pula sampai akhir zaman ini, belum ada teknologi yang mampu menandingi peristiwa maha dahsyat tersebut. Hendaknya kita meneladani sifat para sahabat radhiyallahu anhum terhadap berita dari Allah dan Rasul-Nya. Semoga kita semakin kuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.